Dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima BLT dana desa adalah keluarga miskin. Instruksi Kemendagri nomor 3/2020 mengarahkan kriteria penerima BLT sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemendes PDTT. Keluarga miskin non PKH atau BPNT. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT menyurati para gubernur, para bupati, para wali kota, dan para camat hingga para kepala desa di seluruh Indonesia. Surat dengan nomor 12-PRI.00-Romawi 4-2020 tersebut menegaskan tentang BLT dana desa. Berikut bunyi surat tersebut. Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 9-PRI.00-Romawi 4-2020 di tanggal 16 April tahun 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa, serta Surat nomor 10-PRI.00-Romawi 4-2020 tanggal 21 April di tahun 2020 tentang perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Di sini ada 4 poin kepada seluruh desa agar segera menyalurkan BLT dana desa untuk alokasi bulan April selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei di tahun 2020. Yang kedua, penyaluran BLT dana desa dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat secara cash dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak atau physical distancing, menghindari kerumunan dan memakai masker. Poin 3, bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki nomor induk kependudukan, wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi. Dan terakhir, poin 4 memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait 14 kriteria keluarga miskin calon penerima manfaat BLT dana desa. Dengan ini kami kirimkan surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1291-PRI.00-Romawi 4-2020 di tanggal 14 April tahun 2020 perihal pemberitahuan disertai dengan lampirannya. Jika kita memperhatikan surat Menteri Desa PDTT nomor 1261 yang tadi, sasaran BLT dana desa adalah keluarga miskin non PKH atau bantuan pangan non tunai atau bisa disebut dengan BPNT yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata atau exclusion error, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Jika kita melihat 3 regulasi nasional yang mengatur tentang BLT dana desa, yaitu Permendes nomor 6 tahun 2020, PMK nomor 40 tahun 2020, dan Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2020. Dalam 3 regulasi tersebut, semua menyatakan bahwa penerima manfaat BLT atau bantuan langsung tunai adalah keluarga miskin atau keluarga tidak mampu. Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2020 huruf G nomor 3 menyatakan bahwa penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran dana desa ke APB desa, proporsi, batasan waktu pemberian dan besaran nominal BLT yang tersumber dari dana desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT. Selanjutnya, dalam PMK nomor 40/2020 pasal 30A ayat 4 disebutkan bahwa pendataan calon penerima BLT mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kemensos. Namun pada ayat 8 masih di pasal yang sama tertulis ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan dan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT desa dan pelaksanaan pemberian BLT desa secara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima BLT dana desa adalah keluarga miskin dengan kriteria sebagai tercantum dalam Permendes nomor 6 tahun 2020. Karena 2 regulasi yang lain yang tadi sudah disebutkan PMK nomor 40/2020 dan Instruksi Kemendagri nomor 3/2020
mengarahkan kriteria penerima BLT sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemendes PDTT. Adapun kriteria yang disebutkan dalam Permendes nomor 6/2020, sasaran penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin non PKH atau BPNT. Dengan kriteria ada 3, 1 keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, keluarga miskin yang belum terdata, keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dari kriteria tersebut, kami melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya adalah dokumen atau file penerima bantuan tidak tersimpan dengan baik. Hal ini mengakibatkan butuh waktu kembali untuk mencari data warga yang sudah menerima bantuan dari pusat maupun daerah. Kemudian mendata warga yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan. Selanjutnya, saat pemrosesan, pemerintah desa mendapatkan data yang salah, di mana warga yang termasuk keluarga mampu namun masih menerima bantuan. Pada akhirnya, warga tersebut mengembalikan sejumlah uang yang sudah diterima ke pemerintahan desa. Kejadian tersebut menurut saya perlu diapresiasi banyak orang, mengingat uang yang ia terima adalah hak orang lain yang lebih membutuhkan. Dari beberapa permasalahan hingga mengakibatkan pengembalian uang yang sudah diterima, kami dari tim mengusulkan untuk melakukan penerapan sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung dana desa berbasis website. Sistem ini hasil tindak lanjut dari pengabdian masyarakat di tahun kemarin, di mana website yang ada atau aplikasi yang sudah ada dikembangkan dan ditambahkan fitur penerimaan bantuan dana desa. Selama proses pendampingan saya dibantu oleh 2 mahasiswa dari program studi yang sama, yaitu program studi sistem informasi. Sedangkan saat sosialisasi saya dibantu oleh rekan sejawat yang bertugas sebagai mengedukasi pentingnya penggunaan teknologi informasi sebagai pembicara, dan ada mahasiswa tambahan sebagai pembawa acara dan penerima tamu. Saya sosialisasi peserta dari kepala desa, kemudian perwakilan perangkat desa, ketua RT RW, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat BLTDD. Selama proses sosialisasi dari awal hingga akhir, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Akan tapi terdapat saran di mana pemerintah desa menginginkan dengan adanya kriteria pendukung keputusan yang sudah ada, mencoba untuk menambahkan menu atau fitur rasio warga tiap lingkungan RT dan RW yang sudah mendapatkan bantuan dari daerah hingga pusat. Dikarenakan pemerintah desa menginginkan untuk penyaluran BLTDD memprioritaskan lingkungan RT atau RW yang masih sedikit menerima bantuan dari daerah ataupun pusat dibandingkan dengan lingkungan RT atau RW lainnya.